Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimani rahimakumullah. Semoga Allah berkahi majelis ini. Semoga Allah berkahi niat ibu bapak sekalian dalam menuntut ilmu. Dan semoga kita semua digolongkan menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah tingkatkan kualitas takwa kita ikhlas, sehingga ilmu-ilmu yang kita dapatkan menjadi salah satu amal jariah. Kalau disampaikan, jadi jangan bosan kalau nanti setelah kajian ibu-ibu punya PR, bapak punya PR. PR-nya adalah menyampaikan ke yang lain. Kalau susah karena dikira nanti mau balik, iki sopo gitu ya, lewat status rangkuman kajian hari ini, share, orang baca dapat pahalanya. Apalagi terus minta izin, Bu, kopi nggih, kula share juga, jariah. Apalagi nanti ada yang meraktekan, bagaimana Bu? Terus mengalir sehingga tanpa modal kan sebenarnya kita dapat amal jariah. Tidak usah nunggu ibu punya tanah 100 meter persegi diwakafkan. Wah, suwe banget Bu. Sekarang punya apa? Kita ambil amal jariah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi bagian dari umat yang bisa meniru suri tauladan beliau. Kalau ibu-ibu yang nggak bisa meniru Nabi, ibu-ibu, wanita, bapak-bapak, kalau ibu-ibu niru sifat-sifat ibadah Nabi, istri-istri Nabi, dan kita berusaha menjadi, bukan kita, ibu-ibu berusaha menjadi pendamping suami terbaik, guru terbaik untuk anak-anak ibu dan seterusnya. Alhamdulillah. Perdana niki kalau di sini Bu, masjidnya kelihatannya baru gitu. Baru. Reno. Enak, adem. Oh, semua tahu Bu. Mungkin saya dari luar jadinya adem, kemerungsung juga. Jadinya panas, sampai sini adem. Tapi ciri-ciri masjid pasti lebih adem daripada di luar Bu. Baik AC atau tanpa AC. Apalagi AC-nya dinyalakan, adem lagi. Ademnya hawa panas di luar tubuh kita dan di ruangan itu akan reda kalau hatinya adem. Qalbun salim, tenang ya. Rumah tangga menyenangkan, ayem, adem itu bukan karena AC-nya berapa, kipas anginnya berapa, tapi karena hati yang ada di rumah itu adem. Alam mbok AC 5 nek padu terus ya panas. Ndak enak. Nggih Pak nggih. Nggih, anak ngeyelan terus yo enggak enak. Ya. Jadi kalau semua yang ada dalam rumah adem, insyaallah nikmat. Nah, sekarang tema kita pada hari ini kita panitia lihat status saya deh ini bikin tema ini. Iya ndak Bu? Enggak. Saya tuh 2 kali bikin status tentang ini. Coba ini temanya hari ini adalah maaf, tolong, terima kasih. Coba kalau dilihat dari dalil ayatnya apa tuh maaf? Yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Afina 'anil nas. Apalagi yang ada kaitannya sama maaf. Kalau tadi kita menjadi orang yang bisa memberi maaf, terus sifat Allah yang maha pengampun, lalu kita diberi Allah tugas wasari'u ila maghfirah. Kita dihendakkan mbok yo segera untuk minta ampun. Minta maaf sama minta ampun sama apa beda Pak? Coba. Beda apa sama? Boleh. Minta ampun sama Allah, minta maaf sama
Lah minta maaf sama Allah enggak boleh. Biasanya letak bedanya di mana? Yang minta ampun nih wis ketahuan, yang minta maaf itu duluan. Bener enggak? Betul enggak? Jadi ibu minta maaf nih, sing dimintai maaf enggak tahu. Duh, apa lo enak apa tau bu? Orang pokoknya kalau ngapunten ge nek ndak melepat. Oh aku ora ngomong-ngomong loh, saya minta maaf. Nek minta ampun, ampun. Kok dikandani ngeyel ampun. Ya kan? Akal kita gitu. Ya. Tapi kedua-duanya merupakan sifat bahwasanya kita itu makhluk yang khilaf, menghamba hanya kepada Allah. Kalau sifat mengikuti sifat Allah adalah afina anin nas, suka memberi maaf. Tapi kalau di konteks judul ini kelihatannya maaf bukan yang itu, tapi maaf minta izin, ya kan? Mohon maaf, ngapunten, mau lewat, ya, mau minjem, semuanya diberi permulaan maaf sebagai bentuk kita itu makhluk yang khilaf. Nyelonong mau masuk ke saf depan, mit ngapunten, itu pasti akan lebih dihargai daripada ibu ngerti-ngerti melaku plok ngarep sopo kan. Ya. Ngapunten, maaf, itu kalimat yang menyenangkan. Tolong, ya. Kalau ayatnya dalilnya apa? Ta'awanu 'alal wala ta'awanu 'alal itsmi. Jadi kita disuruh malah itu tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam perbuatan mungkar dan keburukan. Jadi kalau di sini bukan yang itu, tapi tolong kula niki nembe repot dibantu nggih. Nah, ada permintaan tolong. Terus apa yang ketiga? Terima kasih sebagai bentuk ucapan rasa syukur. Tapi kalau dilihat dari konteksnya ini kan maaf, tolong, terima kasih. Itu hablum minannas apa hablum minallah? Maaf, tolong, terima kasih. Kalau kita gabungkan nih, ya dalam hubungan kita sesama manusia. Tapi apa bisa kita angkat ke langit tuh? Maaf ya Allah, tolong ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah kita tanya panitia, ini hablum minannas apa hablum minallah? Luas banget, menyenangkan nih. Maaf ya Allah, saya minta tolong ya Allah, terima kasih ya Allah. 3 kalimat itu adalah kalimat penghambaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada salah tetap minta maaf. Tidak ada hajat, tapi tidak mungkin tidak ada hajat. Ibu-ibu, bapak bangun tidur saja sudah hajat sama Allah. Ambil nafas kan, bangun tidur masa enak sih nggak ada bayar token saya ben iso ambegan. Kalau sesama manusia hablum minannas ada syarat. Ada syarat kan, Pak Bu? Ngerti-ngerti apa belinya? Titit gitu ya. Aduh, pantek lho listriknya padahal iki kok pertandingan sepak bola. Wah, anake wis demo. Bapak keluar beli token di apa itu? Terserah di mana, pokoknya pulang bawa 50.000 isi tetet, akhirnya jalan. Ada syarat. Bayangkan kalau kita mau sesuatu sama Allah harus pakai syarat. Ambegan saya kudu alhamdulillah. Bangun tidur nek urung bilang sama Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah rarep ngek ambegan ke ibu-ibu. Kan keren banget ya nek ngono ya. Kita bisa menjaga amal soleh kan. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah. Tapi kan Allah enggak begitu. Ya. Allah enggak begitu. Kasih sayangnya sama kita Masya Allah tanpa syarat. Bahkan ibu bapak maksiat pun sama Allah, Allah kasih sayang sama kita. Kasih itu maksudnya Allah tetap memberi sayangnya sama kita. Jadi tanpa syarat. Sehingga ketika ada kalimat terima kasih, itu juga tidak perlu kita nunggu dapat sesuatu yang hebat dari Allah. Sudah hidup saja kita, ini dipakai ibu. Sudah hidup saja kita sudah harus berterima kasih sama Allah. Jangan suka pakai kalimat-kalimat kan aku metu suka wetengmu bu ora njaluk aku. Itu salah kalimatnya.
Karena itu ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah pasti semuanya ulangi, ketetapan Allah pasti yang keras, ketetapan Allah pasti. Kalau yang dapat ke ibu-ibu jelek berarti tetap kok tadi mulai ibu kena kakinya kena paku cekluk, itu bahaya apa buruk? Ibu jalan kaki nganggo sepatu wis dhuwur tetep kena paku cekluk. Oh, itu bahaya apa buruk? Akan menjadi baik ketika respon ibu atau bapak setelah mendapat itu. Wala nabluwannakum bisyai'in. Jadi ibu dapat itu gimana? Akan menjadi baik ketika kita husnudzon sama pakunya. Allahu Akbar, apa aku ratau pengajian ya saiki ya, langsung dikandani Allah nih. Ini jadi baik menurut kita. Tapi malah asem sapa iki tukang kurang ajar paku, berarti jadi buruk. Tapi ketetapan Allah tetap baik. Kita aja yang akan dinilai oleh malaikat dan Allah menjadi orang yang baik atau buruk ketika sudah diuji sama Allah. Jadi apapun tuh ketetapan Allah baik. Ini sebagai bukti atau motivasi supaya kita bisa bilang terima kasih kepada siapapun, terutama Allah Azza wa Jalla. Jadi dilihat dulu nih, ketika Allah memberikan sesuatu ke kita, prinsipnya pasti baik, kan begitu. Setelah diberi ujian sama Allah, responnya kita bagaimana? Itu nanti akan dinilai. Apakah tetap berterima kasih sama Allah atau malah anyel sama Allah? Hati-hati loh, ibu-ibu tuh kita, bapak-bapak apa ibu-ibu ya, sering-sering istighfar banter-banter itu, macet istighfar, gitu. Ngenteni istighfar, anak bijine elek istighfar. Tapi hampir semuanya istighfarnya tidak ditujukan ke langit, tapi untuk ngandani sing nganyelke kuwi. Bapak ratu kotok astagfirullah ya Allah. Lah itu astagfirullahnya untuk Allah apa kue iki lho Pak nganyelke, ayo yang mana? Kan ya akhirnya wah timbangannya aku kok telat, aku tak melu pengajian wae. Sekalian ikut pengajian. Tipis-tipis itu. Dan Allah pasti tahu mana yang ikhlas untuk Allah dan mana yang iki padune anyel iki. Asline anyel. Ibu kena macet yo di manahan malam Ahad. Astagfirullah, mau naik numpak motor rampung lho Pak iki. Astagfirullah, kok kena abang. Astagfirullah. Itu astagfirullahnya minta ampun apa anyel sama macet? Apa anyel sama bapak yang tadi disuruh naik motor nggak mau? Nah, tipis. Jadi kadang-kala ketika sudah diuji kita lupa teorinya bahwa nenek saya ngerasa nih. Kita lupa teorinya karena kita harus minta maaf dan berterima kasih. Itu juga harus tanpa syarat sama Allah. Kalau dibikin syariatnya berarti kita istighfar dan alhamdulillah itu tanpa syarat sama Allah. Sama harus dibalik begitu. Jadi jangan nunggu dapat sesuatu yang menurut kita menyenangkan baru bilang alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini engkau kasih aku 1 juta. Lah nek dikasih 100 apa ya enggak alhamdulillah. Kadang-kala karena nominal menurut sudut pandang kita terus menentukan mana yang disebut rezeki menurut kita dan mana yang bukan. Padahal ibu-ibu bisa hadir di majelis taklim sekarang ini, itu kata Allah rizki minallah. Jadi harus diambil nikmat, alhamdulillah, kan begitu. Bukan beban. Wah, wis dijak kancaku ya nek ra mangkat ra penakan. Engko ning kene ya dadi kesuwen, Bu. Kesel, capek, senden. Mboten lho, Pak. Mboten lho, Ibu, mboten lho, ndak maksud. Ndak. Wah, ya Allah ya Rabbi. Keceplosan, bukan. Maksudnya ya dadi jenuh, tidak menganggap waktu itu pendek. Orang yang anyel, jenuh, bosen itu waktu tuh lama banget. Betul. 1 jam pengajian kalau temanya cocok, seneng, wih kok cepet banget sih.
wis rampung. Tapi sing ora cocok kesindir terus ngono ya suwe. Suwe ora rampung-rampung ya Allah. Oke, kita lanjutkan. Wal afina 'anin nas. Ya, kita kalau mau jadi orang-orang yang bertakwa, salah satu cirinya adalah suka memaafkan. Oke, konteksnya beda ya. Maaf di sini mungkin izin ya, ingin mengkabarkan sesuatu, maka kita mulakan dengan kalimat atau kata maaf supaya yang hablum minan nas ini ada mukaddimah yang bagus. Maaf ibu, kami mau mengundang pengajian besok. Kata maaf itu sudah merontokkan ego ya. Walaupun yang ngundang itu seorang yang derajatnya lebih tinggi di dunia dibandingkan yang diundang, kalimat maaf itu sudah meluluhkan. Maaf ibu, menawi mungkin kalimat pembuka yang bagus sekali ya. Tetapi maaf itu pun bisa menjadi sebagai syarat kita mengakui bahasanya takutnya setelah ini kami banyak salah. Dimulai dengan permintaan maaf terlebih dahulu ya. Maaf, maaf, maaf ya. Wal afina 'anin nas. Sekarang dari sisi fitrahnya, bagaimana diri kita itu menjadi orang yang bisa memaafkan sebelum orang lain minta maaf ke kita. Jadi beda konteks sekali lagi. Kalau tadi kan maaf untuk mukaddimah, kalau ini betul-betul memaafkan kalau ada salah di antara kita. Jadi pokoknya lah monggo ibu-ibu saya ngerasani kula ikhlas kok. Bar niki kula nggih ora ning kene to metus bismillah. Kula maafkan semuanya, semua salah ibu yang ngerasani dan seterusnya. Pun demikian dari ibu. Itu muncul urgensi kemanusiaan yang bagus. Bahasanya kita hidup itu butuh bantuan kan. Turunannya adalah minta tolong. Jadi kalau di awal kita sudah punya konsep bismillah ya Allah, kalau ada salah teman-teman saya maafkan lah. Tidak ada yang salah di antara mereka dan saya. Ketika turun yang kedua, ada komunikasi hablum minan nas yang lain, ya, saling membutuhkan, terus minta tolong, maka hati itu nyaman. Bu, nyuwun tolong Bu, benjang anak kula bayar SPP. Ketok iki ya, nek SPP ngene iki abot ini. Ngapunten nggih Bu, menawi ngerepoti. Menawi enten 700 ngambil tinggi bayar SPP riyen. Kan di sini tuh coba kalau di awal sudah wis anyel banget sama orang yang minta tolong ya. Tapi kalau sudah ada otomatis kita ada ikhtiar untuk ta'awun, membantu. Dan sifatnya dalam syariat kita itu membantu, tidak dalam keadaan lapang saja. Sarra wa dharra. Ya, jadi kalau mau memberi sebagian rizki, ibu memberi rizki tadi kita ingat ya, rizki itu kan tidak mesti dalam bentuk harta benda. Tergantung mau akad amal yang apa yang berkaitan dengan yunfikun. Ya, apakah hanya sedekah? Kalau sedekah kan tidak ada syarat-syarat khusus. Selama yang kita berikan itu memberikan manfaat akan dinilai sedekah oleh Allah. Ya. Ibu tidak punya uang tapi bisanya mijeti itu sedekah loh. Bu, 100 angelku tak pijeti we ben longgar hatimu nih. Karo cerita, aku yo ora duwe dhek sakmono eneke 50 piye paro eding dan seterusnya. Wah, enak banget itu. Bahkan Nabi bilang tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Kalaupun kita nggak punya apa-apa untuk berbagi, maka senyumnya ibu-ibu dan bapak-bapak itu sedekah, Pak. Sedekah. Kalau memang dibutuhkan, ya. Ora senyum ke semua kalangan ya, bapak-bapak ya. Pes sing anu ning lift ayu senyum, nek sing ibu-ibu tua bukan yang itu. Tabassumuka fi wajhi ahlika, ada kalimat wajah saudaramu, sahabatmu, berarti memang ada interaksi yang dibutuhkan. Sehingga kalau ada orang yang sempit minta tolong kepada ibu yang sempit, maka buktikanlah kita seorang yang takwa. Apa? Tetap berusaha membantu walaupun dalam posisi sempit. Ingat tuh cerita sahabat yang rebutan menjamu tamu Nabi.
Ini insya Allah saya nanti akan kedatangan tamu, siapa yang berkenan untuk menjamu tamu. Oh, ngacung sih. Ora urusan neng omah nek apa ora mudeng, pokoknya ngacung sih. Karena itu sebuah kehebatan bisa menjamu tamu Nabi. Sampai di rumah, Bu, duwe apa? Ki duwe roti siji dienggo jenengan kalih kula pas buka monggo. Waduh. Piye iki? Lah ada apa suamiku? Saya sudah menjadi yang sukses menerima tamu Nabi. Tapi nek orang duwe piye? Akhirnya ada berbagai redaksi riwayat kan, ada yang lampunya mati, dimatikan di waktu maghrib supaya nggak tahu ya. Ada yang kembali ke dapur, meninggalkan tamunya. Saya makan di dalam, muninya cetang ceting kaya makan, tapi ternyata cuma piring. Ya dua redaksi itu wallahu alam bisawab. Tapi kita ambil hikmahnya. Ternyata di waktu gelap ya, si tamu diberi makan, kita ikut makan. Enak gitu, alhamdulillah. Monggo tanduk. Badalah nek tanduk enggak ada. Ya, tapi itu bukti bahwasanya saya ingin bermanfaat nih. Ya. Alhamdulillah tamunya ya tahu diri. Coba nek minta tenan. Nggih pundi niki nggih rotine lah. Bertamu kan juga ada adabnya Ibu Bapak. Ya. Akhirnya diceritakan bahwasanya sahabat Nabi tersebut dimuliakan oleh Allah. Artinya begini, itu contoh punyanya makanan cuma dimakan oleh suami dan istri. Itu pun mau untuk dijadikan jamuan. Dan konsep membantu seperti itu dalam keadaan dharra itu sudah sering kita tinggalkan dalam kehidupan bermuamalah. Jadi kita ingin membantu orang itu pasti melihat diri kita dulu. Lah iki sesuk apa iki mangane. Nah, kadang-kala kita harus melihat diri kita. Padahal Allah tulah yang bilang yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya kalau dinikmati tafsirnya, kalau orang yang dalam keadaan sarra, lapang itu lumrah memberikan. Ya nek wis lapang kok udil aku ngenteni banget itu. Wes punya uang 5 juta disilih 50.000 tok wae lah. Seharusnya malahnya tak kei 100, tapi iya ya aku cek butuh. Ya padahal lapang. Itu ada masalah tuh dengan hablum minan nas. Wah, Allah bilang dharra, walaupun dalam keadaan sempit kita tetap harus bisa membantu. Jadi gini loh. Biar kita mantep tuh. Sesempit-sempitnya kita kalau ada orang yang minta tolong, berarti kan Allah tetapkan ibu itu penolong dia kan. Masa kita dipilih Allah terus menolak aja? Hei Iqbal, bar iki enek sing njaluk tulung, kowe kan meh kesusu mangkat ki, sempit ndak? Ya kalau memang tidak urgent sekali, terus ada yang minta tolong, bapak-bapak, Mas aku tulung ki cekelono ondoku, aku telat. Allah tuh bilang, Bal kamu dipilih nih, tak pilih untuk membantu dia. Terus kita dengan gampangnya, ngapunten ya Allah, kula enek garapan gitu. Coba kalau setiap perintah Allah, ketetapan Allah itu ada dialognya, pasti kita paham sekali. Ndak usah Allah, Pak, apa yang ibu-ibu hormati, Pak Lurah dihormati ora, saiki wis ora ya. Dewen Pak napa Pak Wali Kota lah minimal. Pak Wali Kota telepon Bu Siti ngapunten. Tanggi jenengan enten jenenge Bu Joko nggih. Oh nggih niku tanggi ngajeng anu bar niki ajeng nyuwun tulung jenengan nggih. Piye coba Pak Wali Kota lho sing ngomong. Padahal ku ya meh mangkat arisan, meh anu nyap-nyap. Wah. Ibu-ibu grup arisan dipending ya setengah jam kalau enek tugas dari wali kota. Bangga banget tuh. Tapi itu wali kota. Coba kalau setiap utusan yang Allah kirim ke kita Allah pakai redaksinya dulu. Nggak mungkin kita akan menolak. Jadi kelemahan kita itu akan melakukan dan menikmati sesuatu itu karena ada fisiknya. Hadiahnya apa? Ancaman apa yang menakutkan? Setiap ibu ngerasani uang langsung disetrika Allah kan ra mungkin ngerasani malah. Anda nih Bu, apa? Kalau Bu, aduh panas banget. Allah, astagfirullah. Enggak mungkin namanya ya ngerasani serai dengki lagi ya. Nah, tapi kan tidak begitu. Kalimat Allah kan la in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur maka akan aku tambah, kata Allah nikmat. Jadi langsung ditambah. Jadi kita yang suka khusnudzon sama Allah paham yang dimaksud dinikmati, nikmatnya ditambah itu bukan dari nominalnya,
Wah, saya bisa makan sate kambing, ya Allah, alhamdulillah nikmat. Terus Allah kasih 2 porsi sate kambing gitu. Enggak. Cara mensyukurinya itulah, kenikmatannya itu yang akan ditambah oleh Allah. Tapi apa kata Allah, wala in kafartum, dan barang siapa yang ingkar, apakah Allah akan tambahkan azabnya? Enggak. Allah hanya kasih wanti-wanti. Inna eling hamba-hambaku, inna sesungguhnya azabku kata Allah dasyadid, sangat pedih. Jadi Allah tidak langsung kasih azab, tuh bedanya, gitu loh maksudnya. Jadi jangan sangka orang maling. Makanya kalau ada orang yang melakukan amalan-amalan dosa besar, terus kalau pemerintahannya bersyariat, maka akan dihukum sesuai hukum Islam. Itu tidak langsung sekedar dihukum. Ada kan kita takut terus dipotong tangannya. Oh enggak, dicek dulu loh. Ketika ketahuan mencuri, lalu disidang dulu. Setelah disidang, mencurinya karena apa? Karena terkenal mencuri, oke, qisasnya, oke, potong tangan tuh. Dan cara potong tangannya pun diiklankan, disiarkan. Jadi di depan masjid dikabarkan, insya Allah hari ini akan dieksekusi potong tangan si fulan karena begini. Orangnya korupsi di Indonesia itu. Enaklah korupsi 7 triliun, dihukumnya 7 tahun, sisanya pindah negara, selesai. Menikmati, ya, meh tawaf, meh syai, taubatan nasuha, wah enak banget tuh. Ya, tapi biasanya ndak akan taubat tuh sebelum diazab tuh. Nah, jadi ada prosesnya. Oh, ternyata karena himpitan, karena anaknya nggak makan 3 hari, maka pimpinan majelis hakim itu akan memberikan keringanan. Mana yang dicuri, bagaimana ini dengan kasus seperti ini, dimaafkan atau lanjutkan? Ya kalau lanjutkan ya gas, karena harus ada ridho di antara kedua. Sama kayak jual beli. Akad itu kan ridho antara penjual dan pembeli, dan itu ada prinsip ta'awun, tolong menolong tuh dalam Islam. Jual beli itu tidak mesti harus untung. Pengin untungnya Nabi, ya, perniagaan ala Nabi, itu kedatangan orang menawar saja itu bagi beliau sudah untung. Kota infak ini tadi apa? Yungfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Nah, ibu-ibu niki sempit malah ditokke kabeh. Nggawa kukur 50, bismillah ya Allah 50. Tapi aja ditunggu ya Bu ya. Nggih kula salah. Nggih metu zuhur, asar, lha ndi sing 500.000 ra teko-teko. Karena kenikmatan yang Allah beri itu jangan dihitung nominal. Ibu bisa sehat sampai sore itu mungkin hitungannya sudah ratusan loh Bu. Ya, sudah nikmat loh. Dadah, bahasan kita kan masih tolong menolong nih. Jadi membantu dalam kebaikan. Ini tadi yang masalah kafarah, yang masalah dihukum itu dipahami ya dalam Islam, karena memang ada banyak yang bilang tidak manusiawi. Ibu akan jadi manusiawi ketika jadi korban. Sing dicolong emas-emasan, TV, wow, terus malingnya metu saka kamar mandi, mungkin lebih berat daripada dipotong tangan. Ibu saeneke lading, wah pencuri, mati tuh malingnya. Masuk akal enggak? Hukum itu akan terasa ketika orang-orang yang mengatakan kok tidak manusiawi sih, kok hak asasi manusianya dilanggar, coba engkau yang jadi korban. Dalam Islam membunuh hukumannya dibunuh Bu, hukum mati Bu. Tapi dikembalikan lagi di sidang di majelis syariah, bagaimana keluarga yang ditinggalkan, bagaimana ini memaafkan, itu diatur, nggak langsung ketangkep ayo potong hore, nggak begitu, ada prosesnya. Nah, sehingga sering diceritakan, coba kita yang menjadi korbannya. Nah, bahkan ada yang ya, anaknya dibunuh, coba tuh lihat ibu-ibu yang tuh nggak terima loh Bu, nangisnya sampai berapa lama tuh, ya kan. Maka hukum Islam itu sebaik-baiknya hukum, wis yakin lah. Tapi ya deg-degan ya Bu ya, deg-degan, nggak akan ada yang berani maling kok tak infak lagi Bu. Tenan Bu, bener kalau ditegakkan itu sekali 2 kali, dia pun akan merasakan ya, daripada mendapatkan laknat dan azab Allah di akhirat.
tuh nggak bisa dibayangkan karena sekarang tidak terbukti. Coba kalau ada bukti ya pisan-pisan katakanlah sing wis 10 kali maksiat ngono enek setrika dari akhirat teko ngono mungkin kerasa sih. Iya, wong ibu-ibu kepletikan goreng lele wis. Ya Allah ya Allah. Wis kena sing kene sing biasanya di glowing ke akhirnya sedihnya berapa lama itu? Padahal baru sepletikan. Oke, ta'awun, tolong menolong dianjurkan. Bahkan kita dalam keadaan sempit tetap dianjurkan untuk mengatakan bahwasanya saya mampu. Ojo malah curhat. Aku bodoh, aku ora duwe duit. Dia datang ke kita itu karena dia yakin kita bisa membantu. Ya, buktikan ibu bisa karena apa? Ketika dikumpulkan celengane entuk 20, bismillah Bu, niki 20 tok enten ndak usah dipinjam Bu, untuk jenengan halal. Semoga yang 80 dapat dari yang lain. Loh, keren banget. Itu dadi sedulur tenan Bu. Kuwi nek ngantek jilene kebangetan. Jadi termasuk teknik kami dalam keluarga untuk menolak orang-orang yang kelihatannya itu punya tabiat buruk. Iki kita hobi iki. Kita kan bisa menilai kan. Itu bukan suudzon, Bu. Ya. Kita bisa menilai, mempertimbangkan yang terbaik. Kita hobi iki, ya wes. Karena hobi enggak apa-apa. Wong kita ditunjuk sama Allah kan. Ya udah, enake piro mi? Ya apa dikei 100. Oke, kain 80 wae. Wis begitu musyawarah karena uang keluarga. Akhirnya kita kasih amplop. Mbak, anu ngapunten nggih. Mboten maksud napa-napa niki malah enten arta, mugi-mugi longgar, berkah. Tapi ndak usah dipinjem nggih. Ben. Wis kuwi engko sepanjang suwe ngono ora mungkin nyuwun. Enak toh? Itu salah satu strategi lho. Wis niatnya apik, baru ki ya mosok sesuk nyilih meneh kuwi kebangetan. Paling ya 3 sasi kas gitu kan. Durasinya lah ora cepet gitu loh. Ora cepet. Kadang-kala kita kasih 50 nyilih 200 kita kasih wis enek 50 ya tak silih ya Bu. Engko seminggu cek iso. Bu nyek 50 nah iso ora. Ya kan? Coba kalau diberi. Lumayan jangka panjang. Tenan sebulan 2 bulan kok tekonen. Niki nggih ngapunten. Ya dijukke 50. Enggak apa-apa. Allah tuh gimana ya membalas orang yang longgar itu? Bukan sekedar longgar rezekinya, Bu. Ininya. Ya, ini tuh nggak bisa dinilai dengan uang, Bu. Tenangnya hidup, ya mau ngapa-ngapa enak, ketemu orang nggak takut, ketemu orang kok koyo tawaf wae. Wah, kayak Bu Siti muteron, ojo lat kene. Lah ngopo, Mas? Aku jek utang. Kalau akadnya memberi menerima ya Allah enak banget tenan Bu. Jadi kita bikin orang itu juga menikmati hidup karena adanya kita, kan bermanfaat tuh. Kita teorinya ngono Bu, prakteknya monggo ya bisa ndak. Nah kalau kami alhamdulillah lah lumayan, sidik-sidik ya. Terus monggo aja WA kula, WA kabeh WA. Alhamdulillah. Yang kedua, bab ta'awun, dilarang tolong menolong dalam ismi, ya, keburukan. Ya, jadi kalau ibu dimintai tolong, ibu, kowe ngerti ra? Marbot masjid kuwi nek ora turu ning masjid iki dina apa wae? Ketoke iki dina apa? Ya lah nek apa to? Aku meh nyolong kok tak infak angel. Anu dina Jumat apa Setu ketoke ra. Lah, enggak boleh. Pokoknya yang nyerempet keburukan jangan. Ibu tahu ini mau dipakai untuk apa? Jile linggise Bu, nggo ngopo? Nggih jedil tangga sebelah. Nah, enggak boleh. Ibu pokoknya firasat itu boleh dipakai. Apakah boleh berprasangka buruk padahal kita dilarang untuk berprasangka buruk? Ada yang dibolehkan kalau kita berprasangka pada hal yang sudah terkenal. Terkenal maling, masa ibu berprasangka baik? Kayak maling loh, sudah pulang keluar masuk penjara. Kemarin maling tonggo kono ki mesake banget iki. Wonge saiki ra enek. Lah ngerti-ngerti di dalam dapur ibu orangnya itu. Terus ibu ikut pengajian, kita disuruh berprasangka baik. Enten apa Mas di sini? Anu nggih niki lelene niki monggo dahar sik. Ya enggak boleh. Satu, boleh berprasangka buruk kepada orang yang memang sudah kena
Apa namanya? Sudah terkenal dengan amalan buruknya. Langsung gawa parang, gitu. Terus berprasangka buruk itu boleh kepada musuh. Masa ada musuh datang ke ibu tanya, "Bu, komandan perangnya di mana?" "Oh, lah niku nembe teng wedangan kok, nembe santai." Enggak boleh. Ya, kita harus berprasangka buruk kepada musuh-musuh perang. Terus apa lagi? Boleh berprasangka buruk kepada apa? Hewan yang tidak jinak, yang tidak sakhar, yang tidak ada ular ya. Wow, enggak, ini makhluknya Allah. Ya mati kita, Bu. Tuh, berprasangka buruk. Apalagi yang boleh berprasangka buruk? Apa ya? Ya, sementara itu dulu ya. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Nah, berarti kita tidak boleh tolong-menolong dalam hal jelek, maksiat, ya, mungkar, apalagi masuk kategori dosa-dosa besar. Syirik kepada Allah. Hati-hati loh ya. Walaupun ibu hanya disuruh minta tumbas ke, "Bu, aku tumbasnya kembang." "Kembang apa?" "Melatine setengah kilo." Terus kembang setaman, kalau kembang kamboja lho. "Menggo apa ya?" "Wis iki wis ketok malam 17 Jumat Kliwone ketemune sasi iki lho, Bu." "Lho meng apa?" "Ya engko pojok-pojok omah tak gawe." "Oh ya tak mangkat." Enggak boleh, itu haram hukumnya. Apalagi ingat ya, apalagi yang berkaitan dengan dosa besar. Dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, ya, Imam Az-Zahabi nomor 1 itu syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah itu tidak boleh kita ikut-ikutan bantu apapun, itu tidak boleh. Termasuk ngomong, "Ya wes moga-moga lancar ya acaranya." Tidak boleh, untuk kesyirikan tidak ada doa kelancaran, malah dilaknat. Moga-moga kena angin badai, rusak, wes ambruk gedungnya dan seterusnya. Karena itu kesyirikan. Ya, tidak boleh. Lalu turunannya syirik, ada syirik yang besar, kecil. Syirik besar jelas menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Syirik-syirik kecil tuh kadang-kala kita lupa. Mungkin bisa jadi dilakukan. Yang bapak-bapak hati-hati itu. Syirik kecil itu memposisikan dirinya sebagai penentu rizki, itu tidak boleh. Jadi bapak mau berangkat kerja, anak ibu engko siapa ning kene aku nek ra mangkat saiki sapa sing meh mangani kowe kabeh, itu syirik kecil. Kalimat yang tidak boleh terlontarkan oleh manusia karena itu sifat Allah. Enggak boleh. Sing bayari kowe sapa? Nek aku itu tidak boleh, ya. Harus ditambahkan kata insyaallah, ya. Tabarakallah. Ini semua karena Allah. Bapak berangkat dulu ya, semoga Allah ridha, nanti dapat rezeki yang banyak untuk kalian. Boleh, ya. Termasuk syirik kecil itu ketika ibadahnya, amal-amal ibadah yang tidak ditujukan untuk Allah. Kadang-kala keserempet. Baru sholat nikmat sak rakaat. Ini saya berulang kali kasih contoh ini tentang sholat. Sholat nikmat sak rakaat, ya Allah, walaupun ya kur sak menit tapi niatnya untuk Allah. Tapi ketika ada teman yang datang nunggu ustadz telat ya toh, terus nunggu ya, sholat terus jejere no. Karena karo ingo Bu Siti, sholatnya jadi suwe banget. Alhamdulillah wis rampung, Al-Fatihah meneh. Ben ketok rodok tenanan sholat. Itu sudah syirik kecil. Eman sholat berarti memang hanya untuk, tapi itu fitrah loh, Bu. Ibu melakukan sesuatu kegiatan kok dipuji manusia, itu rasanya pengampu majelis taklim itu PR abot tenan. Ya Allah, keren banget. Mas nih hasanah, wah jamaahnya banyak, ya Allah, infak. Itu hati-hati loh. Kita seneng aku hati-hati itu. Nanti kata Allah seperti debu-debu yang berterbangan, muspro gitu. Jadi harus dijaga. Dirasani sidik ya hati-hati. Jangan langsung putus semangat. Padune ben anu tujuane aku ngerti ya. Kita ndak tahu siapa yang ngerasani langsung besok pengajian tak bubarke. Rasuti aku lagi tenanan ngono kok do. Wong enggak boleh. Oh, sekali ketergantungan dengan manusia tuh habis. Ya, sampai 9:30 kan. Tahu guru kami itu Agim Abdullah Gim Masdar tuh, ya Allah, kami pernah halaqah dengan beliau tuh lumayan. Apalagi setelah beliau diuji Allah dengan ketenaran yang masya Allah klimak banget tuh. Kemana-mana itu nggak bisa sembunyi. Lah ya ngono kuwi masuk ya mantolan kan ya susah.
Kemana-mana tuh mesti aja ibu-ibu apa tuh kemana-mana, sehingga dia sampai betul-betul Allah uji ketika beliau melakukan salah satu amalan yang tidak dilarang. Ngertilah ibu ya, bapak-bapak ya, pun sepuh-sepuh ini malah semangat tuh ya. Pok tak idolke Ustaz, sing swidak kan iso 30-an loro. Astagfirullah. Ketika diuji kayak gitu, ya Allah, rontok semua itu. Dan beliau masih punya guru. Gurunda beliau mengatakan, bersyukur engkau hai Agi, bersyukur. Berarti Allah sedang cinta sama kamu. Dan sekarang beliau tapi lebih hebat dakwah beliau sekarang, masya Allah. Ya, ada yang pernah ke Darut Tauhid Peduli setelah pasca membahayakan ibu-ibu itu. ada yang ikut JT Peduli terus ke sana ya, sowan ikut kajian Ma'rifatullah kan. Beliau saya ini difotokan ya biasa. Yang dulu kan ya bilang ya itu kita memang tidak boleh cari ketenaran ya. Bu yang pengelola majelis taklim aman. Majelis taklim yang datang cuma 4, alhamdulillah. Yang diundang 300. Wah, kita sangar Bu, jangan lupa snacknya ya Bu, minimal 150, separuh sekolah. Wah, kajian-kajian banyak ngerti itu yang teko 30. Kita sedihnya bukan. Yang datang 30 di arsinya Allah masih ribuan malaikat yang mendoakan dengan doa yang sama. Kami punya majelis taklim Pak. Ya bapak-bapak yang tadi sudah 3 tahun lebih. Namanya ngaji juz amma. Jadi Mbak ngaji terus kita telaah. Ya ngajinya 2 ayat juz amma. Terus kita bahas kenapa alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Kenapa kok disebut surah gajah? Nah, itu kita bahas. Kalau pas udah dari 20 jamaah bapak-bapak loh. Karena pengajian bapak-bapak itu jarang. Ibu-ibu lah ora kehitung Bu, ngantek mumet jenenge meh mirip-mirip. Salah nggon barang nek teko pengajian tuh. Bapak-bapak sithik saya punya berapa cuma 3, Pak. 20 pengajian aktif, engko nek pas rada grimis to ono papat. Oh, ya gek sing papat kuwi sing 3 ki sing wis meh Pak. Sing kalau angger kita mulai ya Al-Fatihah waladzallin amin pon sakniki kita masuk surah Al-Qur'an ono wis garek kula kalih sing siji piye digugah apa lanjut beda. Tapi kami tetap menjaga majelis taklim itu sampai sekarang. Karena bukan masalah jumlahnya, Bu. Karena kehadiran orang yang ingin talabul ilmi itu satu pun itu Allah ridho tuh ya Allah ya Rabb ya. Fid dini fid dunya wal akhirah, baik untuk agamanya, untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Gitu. Nggih Pak nggih. Coba manghitung ngenten pinten Bapak. Berapa? 1 banding berapa? Karena bapak-bapak banyak yang cari nafkah nggih. Lah nggih. Kami akan bikin kajian di kantor-kantor memang. Dari teman-teman tajirin ada usul seperti itu. Jadi di kantor-kantor sepekan sekali, sebulan sekali itu pasti untuk yang perusahaan-perusahaan muslim ada kajian tahsin dan kajian sahih ya, Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin begitu. Supaya mereka itu tidak setiap hari Jumat tok. Ya ibu-ibu ya, hari Jumat kan hari rayanya Nabi. Tolong, nah ini tolong loh ya, saya maaf Bu, tolong matur suwun nek dikabarkan suami dan anak laki-lakinya. Nabi itu kalau ketemu Jumat, kalau dalam kalender Hijriyah kan ba'dal maghrib sudah masuk Jumat. Itu ibu wis mulai ngoyak-ngoyak perkara Jumat. Besok hari Jumat tuh bajunya mana yang terbaik disiapkan, minyak wanginya ganti sing ndi, aja sing senyong-nyong terus ganti iki. Ibu ya juga ikut ngatur tuh Bapak. Pak, baju gamisnya kita apa sing iki lho gitu. Biar Bapak di kantor ya masuk Jumatan karo harian sama. Nganggo seragam kantor. Ya walaupun ndak apa-apa itu sudah bagus. Cuman kan ada spesial momen sama Allah. Ya kan? Jumat dicepak kayak ini potong kukunya neng duru kulkas lu, ayo sing lanang ayo kabeh siap. Itu ibu juga penting loh, apalagi yang sudah ikut kajian banyak kayak gini. Mau subuh kajian, niki kajian engko meneh ba'da zuhur, sore enek meneh. Oh ya Allah. Jadi jangan
solehah sendirian. Tolong yang bapak-bapak juga dikasih tahu ilmunya. Cuman ya jangan kayak pemimpin ke anak buah. Harus ada adabnya seorang istri dengan suami. Pak, dene Pak Re. Nggih. Halo nggih ngarep. Kilo Iqbal Ustaz Iqbal mengene tandane yo. Nganggal wis manuton, enggak bisa. Suami itu pemimpin. Pemimpin itu cara memberitahu tidak seperti pemimpin, ya. Bapak di luar itu mungkin dihormati loh, Bu. Ada yang direktur nih suaminya. Ada yang kepala sekolah. Ada yang kepala personali, ada yang rakitan kepala ya. Atau kalau enggak dia punya anak buah. Kalau enggak dia yang disegani di antara teman-temannya. Ketok omah, "Karung disai lho, Pak." Oh. Langsung turun loh derajatnya sebenarnya. Tapi kan enggak apa-apa, mereka menikmati itu karena apa? Khodim, pelayan tuh kalau sampai di rumah pelayan. Nah, sehingga kita juga menghormati. Kalau mau memberitahu, menasihati suami-suami ibu yang mungkin ya, aku melu pengajian tapi bojoku kok salate subuh ning omah terus. Caranya kasih tahu di saat-saat yang menyenangkan. Jangan capek-capek dari kerja teko ya ngerti-ngerti langsung dinasehati. Qala Rasulullah ya enggak jadi, Bu. Ya pas bercengkrama, pas sare bareng, pas ibu dipijeti, "Pak aku kesel pijetonon." "Kok ibu tak pijeti gentin?" "Alah mesti ngopo ki? Sok meh belanja." "Oh ora, Pak." "Anu Pak, ngene lho Pak, mbok sesuk tak gugah esuk-esuk ya Pak." "Lah ngopo?" "Ya ora apa-apa, ketoke iki nikmat banget nek Bapak isa salat subuh ning masjid ngono." Ya nek kesindiro pas suasana bahagia enggak sampai emosi, Bu. Palu yo. Ibu yo. Atau apa pokoknya pas seneng, Bu, ngasih tahu. Ya, Bu ya. Saya kira apa yang kalau minta tolong ini banyak yang kecocok ini ya. Tolong cari waktu yang tepat ya, karena ini wajah-wajah ibu yang ayem tentremi dengan komunitasnya gitu ya. Ketika berkumpul ini ayem. Nek karo bapak itu wallahu alam. Ada sesuatu gitu ya. Karena cara menerima respon saya itu iya banget gitu. Saya ketika minta tolong ibu, nanti ngomong ke bapaknya langsung. Sebagian besar wajah ibu langsung fokus iki penting iki. Ya. Coba dipraktekkan, Bu ya. Sholat subuh, sholat Jum'ah, dah dua itu tuh tambah adem dak keluarga ibu. Sholat subuh, sholat Jum'ah. Walaupun ibu nggak tahu sholat Jum'ah tenan ora, karena masih di kantor, karena masih di mana, karena keluar kita nggak tahu. Oh, teman-teman. Gitu. Ini ada tanya jawab, Bu? Ada. Ini sudah jam 9 lebih seperempat. Mungkin sisanya cocok ya, Bu ya? Mohon maaf. Minta tolong, terima kasih ya. Nanti coba kalau sama orang-orang di rumah gitu, anak-anak dikasih tahu. Anak-anak zaman sekarang kan wis beda banget. Ngekon wong tuane kae wis ndak pakai tolong. Kuwi lho Pak ning ngono ning kono. Ning kono apa? Kita tuh sering bilang gitu. Tolong. Tolong. Wis rampung? Terima kasihnya mana? Terima kasih. Kalau masih masa usia Mas cocok. Lah nek wis 17 tahun, 23 tahun di ngono ya ndablek, Bu. Susah. Maka jangan terlambat tarbiyah Islam dalam keluarga, Bu ya. Sing wis ketok iki, ketoke ngono iki ya. Itu kebiasaan yang bagus sekali. Oleh Palestina tuh, anak-anak kecil tuh, kalimat itu sering diucapkan. Kalimat salam, jazakallah khairul jaza ya. Terus doa keselamatan sering mereka ucapkan. Fi amanillah ya. Awake dhewe fi amanillah kan koyo-koyo elo. Ije retorika formalitas grup WA. Nek ketemu malah lali kok. Ya. Kenapa ya? Coba tuh dipraktekkan. Ketok anak aku ngono ketok salihah banget itu. Lah gimana? Neng WA iso lancar-lancar masa ya barakallahu fikum. Jawabannya wa fikum walaupun ya akeh-akeh salah ya. Banyak yang ibu-ibu bilang ke saya, "Jazakillah Ustaz." Karena jazakillah itu untuk uang wanita itu. Masih banyak tapi nggak apa-apa. Saya nggak langsung menyalahkan. Nanti kalau ketemu atau saya terangkan gitu, nek diterangkan di situ kok tak malu langsung ya, ra gelem ngundang meneh.
Dah begitu ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu kalimat strategis, kalimat keren yang bisa kita tularkan di keluarga, anak-anak kita sama suami yang kesindir ndak ini seharusnya ibu-ibu. Kalau minta tolong suami itu ada kata tolongnya ndak? Biasanya ndak. Jipuk kae lho ning kono. Langsung. Ternyata kalimat itu menenteramkan. Betul, Bu. Ketika pulang GKI, Bu mampir bakso, langsung be. Makasih Pak. Kiamat gitu ya. Coba ada suami ibu-ibu kalau mau keluar nunggu ibu. Ibu lagi ngopo ditunggu sih, Bu aku tak mangkat. Ya hati-hati ibu yang ngono. Ya wes hati-hati. Ndak, tunggu tuh suami sampai ngecup baduk ibu. Terus ibu bilang fi amanillah, hati-hati. Terus suami bilang amin ma'assalama. Wah ya Allah, malaikat tuh cemburu tenan. Karena mereka jarang menemukan kayak gitu di keluarga muslim. Jarang, Bu. Kula yo sok-sok nek lagi ada. Astagfirullah. Barakallahu fikum, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Monggo jika ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo. Waalaikumsalam. Kula nggih calon dokter mboten siasa, Bu. Menyikapi yang apanya? Tadi loh, menyikapi apanya? Kalau kita dekat sekali dengan keluarga itu, teman karib kita, dan kita ngomong suka ngunek-ngunek ke, oh kurang ajar, oh kampret, saking dekatnya, itu langsung nasihati. Bu, aku ki duwene lho, bahasanya kayak gitu ndak baik. Mohon maaf, kita garis bawahi tahlilan yang bagaimana dulu ya, karena itu masuk dalam tahap khilafiyah yang terus menerus. Jadi sampai kiamat mungkin ndak akan selesai nih masalah tahlil pakai an atau tahlil saja, ya. Sehingga terkait juga dengan prakteknya bagaimana. Apakah prakteknya menyalahi aturan kita, syariat, terlalu berlebihan? Ingat, apapun dalam Islam itu tidak boleh berlebihan dalam porsinya. Ya. Ketika zikirnya dengan cara berlebihan, ini kami anggap tidak khilafiyah. Kami memilih yang itu mudarat, tidak baik. Jadi sampai saya tidak nyebut kalimat yang dibaca ya, kok sampai ada tuh video sampai joget-joget di kuburan dan seterusnya. Nah, kalau mau ditarik sanadnya, riwayatnya sampai mana, ndak ada tuh. Tapi kalau konteks ibadahnya berzikir berjamaah itu khilafiyah, walaupun sahabat kan Nabi bilang sunnahku, ikutilah sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku. Berarti kalau sahabat-sahabatku yang utama khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Lalu setelah itu sahabat yang bertemu dengan Nabi. Ya. Setelah itu ada sahabat tabi'in, dan seterusnya. Lalu ulama-ulama hadis dan seterusnya. Nah, kita ini masuk di zaman yang mungkin zaman yang paling buruk di antara zaman-zaman terbaik. Sehingga kita tidak punya kekuatan, kemampuan apa-apa untuk mengatakan ini halal, pokoknya sesuai dari apa yang sudah ada di zaman dahulu. Kita tinggal mengikuti saja. Dari yang kita ikuti saja itu kita nggak selesai sebenarnya, Bu. Ibu mau salat khusyuk aja sampai sekarang rampung-rampung caranya, Bi. Saya menjadi ahlul Quran aja nggak selesai-selesai. Ibu sampai sekarang ngapal ke yugur kuwi wae. Salatnya ya gur qul a'u kulhu inna ataina wal asri al kafirun dawa-dawa sithik ara'aital ladzi ya toh. Jadi banyak inna ataina paling lancar kuwi nggo salat duha, padahal sunnahnya salat duha kalau bisa ad-duha wasyamsi. Setiap salat ada kaidah sunnahnya, bacaan surah pendek itu diamalkan, dinaikkan level ibadahnya, Ibu, ya.
Kan masih banyak amalan-amalan yang tidak akan diganggu, tidak akan ditolak lagi oleh ulama dulu pun sampai yang akan datang. Artinya kita mengamalkan amalan X yang sudah disepakati semua ulama, kita amalkan itu tidak masalah. Tapi kalau kita melakukan amalan, sesuatu amalan yang banyak orang mempertentangkan, kono dibahas, kono dibahas, ijik debat terus, tinggalkan dulu aja lah menurut saya. Sampai betul-betul kita yakin betul. Nah, yang kedua dari dalil syubhat, meragukan. Kata Nabi, kalau kita menemukan sesuatu yang meragukan, baik urusan ibadah maupun tidak, itu sunnahnya tinggalkan. Terus yang ketiga, kalau ada syiriknya, ada tanda-tanda yang khurafat, ya, kelenik, kejawennya, kita nggak ada loh. Islam ya Islam ya Bu, mohon maaf, nggak ada namanya Islam kejawen, Islam Mataram, Islam Jawa, apalagi Islam Nusantara, nggak ada. Kalau ada yang nggak cocok dengan kami, dengan yang saya sampaikan, bisa japri dialog. Nanti kalau pakai voice, Ibu kok bisa totatkan Nusantara itu baik, oke, Islam Bu. Kalau nanti ada Islam A, Islam B, Islam C, takutnya jadi masalah. Al-Quran ya Arab Bu, Al-Quran bahasa Arab. Kalau mau diterjemahkan tergantung negaranya, terserah. Bahasa Inggris ada Al-Quran terjemahan Inggris, Al-Quran terjemahan Indonesia, bukan Al-Quran Inggris, Al-Quran Indonesia, tidak bisa. Pengen bukti konkret Bu, kami sampai sekarang masih jadi tim pengelola beasiswa Quran untuk beberapa universitas yang memberikan beasiswa full kalau si anak itu hafiz Quran. Diuji benar semua, minimal salah hanya beberapa kali dan itu paham salah. Hafal Quran Bu, bahasanya Arab. Terus ada pihak lain, mohon maaf saudara kita yang agamanya Kristen, Katolik itu ya. Terus ini diskriminasi Mas, gak boleh universitas apalagi negeri kok yang dikasih beasiswa cuma orang Islam. Terus rektornya mulai bingung Bu, tenan Bu bingung. Loh, piye no Mas gini? Apa lempeng aja Pak, nggak apa-apa, nanti redaksinya kita rubah di tahun depan kita rubah kepada semua calon mahasiswa kedokteran Universitas X, kita memberikan beasiswa kepada semua agama, dengan syarat mereka hafal kitab sucinya. Loh, guyu tak? Udah apa maksudnya? 7 tahun berlalu belum ada selain muslim yang hafal kitab sucinya. Tuh, itu bukti Bu, itu kita tuh sudah sempurna, wis aman, wis. Jadi kalau sesama circle kita, kalau ngomong agama apa yang paling benar? Islam. Nah, kalau toleransi keluar, ya kita hanya merubah redaksinya. Jangan mengakui semua agama benar, tapi cukup agamamu. Moga-moga ajaran agamamu dalam kebaikan. Agamaku surah Al-Kafirun. Gitu. Jadi sebenarnya wes jelas Bu. Ya, nyerempet syirik tolak. Terus? Itu kan tadi kan ada apa tulisan jelas-jelas ada baju dan bisa menghilangkan ada terakhir minum apa. Nah itu maksudnya betapa dia sendiri nggak ngerti karena. Nah. Nah saya itu sampai penasaran itu nanti kan ada mujiznya doain. Saya itu penasaran doain doa apa. Saya sampai itu di belakang itu dengerin. Ternyata doa itu sebenarnya juga benar menurut saya. Iya. Itu ini keluarganya ini punya apa tuh mau sedekah karena ibunya yang meninggal seperti itu. Nah sebetulnya menurut saya itu kayak itu kan nggak apa benar ya benar itu menurut saya kayak sedekah untuk keluarganya. Tapi udah ada itu ternyata kita harus ngomongnya di mana dan saya ngomongin katanya wah disuruh terus daripada ini dengan orang tua gitu. Ketaatan kita urut-urutannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada orang tua. Ketika orang tua nyuruh salah, tapi kita kembali ke Nabi. Jadi kita disuruh menaati orang tua Bu, kata Nabi, selama taat dalam kebaikan. Kalau itu dilarang dalam ajaran kita, maka kita wajib untuk menolak dan dengan cara yang baik.
Nek wong tuane wis meninggal kan saya gampang sebenarnya, tapi jadi masalah di kita. Orangnya masih hidup ngajak kita sesuatu mungkar, ya le ngombe ciu, wah kowe wis gede rawani ngombe ciu. Bagaimana cara terus kita banting ciunya terus ngejak batu bapaknya? Ndak. Kata Nabi, bergaulilah dengan mereka. Allah pun mengatakan yang sama dalam surah Luqman. Ya, bergaulilah yang baik dengan mereka dan katakanlah dengan perkataan yang bagus. Ya, tolaklah dengan cara yang hikmah. Itu cara ngajarinya. Jadi taatnya sama Nabi, Bu. Dan dalam ajaran kita tidak ada sampai bawa sesajen gitu. Terus kita kalau seperti itu perlu nggak nanti kalau ada seperti itu tadi kita datang pada Kalau bisa tidak datang lebih afdol. Kalau bisa nggak datang lebih afdol. Tapi karena ada kaitan dengan hablum minan nas dan ibu niatkan untuk memperbaiki itu, lebih afdol datang. Karo meluk putune ponaan, anu lo piye ya, lebih baik mungkin bulan depan acara ini kita coba hilangkan yang ini mungkin pakai dalil apa, atau ketika dia punya orang yang dihormati, karena kita ngandani kan kadangkala nggak tepat mungkin ya. Coba dia yang dihormati siapa, kita mendekati yang dihormati. Yang dihormati siapa? Pamannya delala kok ya gampang dikandani. Coba kita berdialog dengan paman. Aslinya ngono kan ora apa. Oh aku ya mudeng tapi dalile sing ditoyo. Iki lho ngene-ngene. Nah, setelah mantap baru biar dia yang memberikan nasihat. Banyak jalan Bu untuk berdakwah. Insyaallah dalam kebaikan. Pokoknya ngeten terakhir untuk Ibu ya. Ini saya mau makan daging babi nih. Ini ada daging babi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bagus enggak? Terus kalau ada doa yang mungkin ini bukan doa mau makan yang disunahkan, Allahumma barik lana fima itu ya, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Doanya artinya bagus enggak? Tapi bareng ngono makan daging babi. Jadi sebaik-baiknya doa itu dilihat tempatnya mana. Ibu mau doa istighfar Allahu akbar la ilaha illallah pas samponan di kamar mandi? Enggak bisa. Nah, ngoten ya Bunda nggih. Monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Piye iki? Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Yang penting diniatkan dulu dan Allah akan melihat amal itu tergantung niatnya dulu. Ibu mau sedekah sama seseorang, sama takmir. Aku sedekah 1 juta. Terus ya Allah, engko nek 1 jutanya malah nggo tuku pit piye? Itu urusan dia. Urusan ibu sudah selesai sama Allah. Aman, kecuali tahu sendiri. Wah, kok nganggo duit 1 juta, dite enek gambar tanda tanganku iki pas ning toko. Wah, tuku pit. Ya, ibu harus meluruskan. Ya, rubahlah dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa selemah-lemahnya iman, kita diam saja. Tapi kalau niatnya sudah baik, insya Allah Allah catat itu. Cuma ada ikatan manusia yang tidak akan selesai walaupun kita meninggal dunia, di akhirat akan dimintai lagi sama Allah. Janji yang belum terselesaikan, nazar yang belum terselesaikan, hutang yang belum terselesaikan. Nah, beberapa itu kan hubungannya hablum minan nas. Jadi urusan dengan manusia besok akan diungkit lagi. Membayarnya kan kalau sudah di akhirat tidak bisa dengan harta, tapi dengan amal kebaikan dan amal keburukan. Amal kebaikan bisa habis untuk menutupi kekurangan, dan tersebut ketika amal habis maka akan diterima dosa yang bersangkutan. Artinya kita akan tambah dosa. Nah,
perkara itu mungkin lebih dijelaskan. Itu perkara yang memang ada kaitannya dengan hal-hal yang masih akan terus dituntut oleh Allah tidak sampai yaumul qiyamah. Karena masalah zina atau dosa-dosa besar, nah itu memang harus diselesaikan di dunia. Kita durhaka sama orang tua, kita minta maaf dulu sama orang tua sebelum dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada hubungan utang piutang, ibu nyilihi 1 juta, Bu Siti ke Bu Joko meh balekke, ternyata sudah diikhlaskan ya. Kata ikhlas itu sesuai akad. Kalau saat ketemu juga dengan akad yang sama, Bu aku nyilihi ya tak ke kwitansi ya, monggo isone kapan 1 juta. Maka cara mengikhlaskan ahsannya juga dengan akad yang sama. Datang, Bu, deloken Bu, wis rasa mbok bayar, resik ikhlas, berarti itu sudah hangus. Kadang-kala sekarang kita mengikhlaskan nih, saya punya piutang ke si fulan 1 juta, tak ikhlaske lah ya Allah, tak ikhlaske, moga-moga jadi berkah. Tapi ternyata kita masih ada perasaan yang belum plong dengan uang itu. Anggar ketemu tidak nyulah aku malah piknik-piknik, wah muncul, itu berarti kan belum ikhlas walaupun dalam hati ya. Nanti ada beda ikhlas kaitannya dengan ibadah ya. Lalu besok di akhirat bisa jadi saya ketika ditanya sama Allah, "Hei Iqbal, piye ki utangnya sisa 1 juta?" "Ya kasih saya karena saya butuh." Karena saya di akhirat, Bu, doa-doa ibu yang tidak dikabulkan Allah di dunia pun nanti akan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk amal kebaikan. Dan kalau ibu-ibu tahu kayak gitu, maka ibu akan tambah di doanya, "Ya Allah jangan kabulkan di dunia, ya Allah kabulkanlah besok di akhirat." Mesti ngono, tapi ora. Tapi ya tetap ora, kita masih hidup kan. Karena kita itu memang butuh bukti kadang-kala. Tenan ora nek mangkat entuk hadiah iki ra. Tenan-tenan ki lho videone, oh mangkat. Gitu. Maksudnya begitu. Jadi harus selesai dulu, jelas dulu. Ada akad enggak? Kalau ternyata itu urusan yang ditunggu-tunggu tidak, atau ada urusan perjanjian tidak, atau ada urusan maksiat enggak, zina enggak, dan seterusnya, durhaka enggak sama orang tua. Nah, itu selesaikan di dunia, selesaikan supaya nanti di akhirat tidak ada masalah. Terus tadi berkaitan dengan kalimat-kalimat yang dikeluarkan, pokoknya kita apalagi nggak usah Israel lah. Sekarang kan lagi paslon 1, 2, 3, saya yakin ya nek sing milih 1, 2, 3. Kalau saya akan milih rahasia. Yang kelihatannya sudah jadi kan ada yang tanya loh, suami istri beda kabeh, ngalah lah salah satu, ngalah aja, rasa gontok-gontokan gara-gara beda calon. Ya nggak ada efeknya ke ibu-ibu bapak. Yang bapak ngalah ra apa-apa, aku ya walaupun nyoblosnya kan ya ora ngerti bojone. Bu nyoblos nomor 1 wae, aku loro lho Pak. Ya wis tak loro. Ning kene ya 1 ya nek tahu. Sesimpel itu sebenarnya. Dan jangan sampai mengeluarkan sesuatu yang menguras energi kita tapi mudarat. Ya, ibu kena telek cicak, tak kurang ajar cicak, kan gitu. Terus apakah setelah ibu marah-marah sama cicak teleknya hilang? Sama-sama gitu, ya udah. Ya Allah, kenapa saya yang kena telek? Oh baju, oh jilbab saya baru belum dicuci, ya, enak kan? Oh ya Allah, saya belum pernah keramas selama sebulan. Pokoknya ambil hikmah. Nah, sehingga kalimat-kalimat yang tidak perlu kita sampaikan kecuali memang dalam ranah perang, Bu, ya. Ya, monggo ya. Tapi kalau memang tidak perlu enggak usah ya. Ya, bahkan saya di majelis-majelis taklim itu masih banyak kalimat-kalimat yang tidak sopan untuk kita sebagai seorang muslim. Calon bodoh ternyata tidak pernah lulus kuliah bisa nyalonkan, itu goblok. Kalimat itu tidak boleh. Rugi kita, Bu. Apalagi nanti itu jadi disebarluaskan oleh orang banyak. Kata itu kan mudarat, bahkan menjelek-jelekkan orang lain, bahkan aibnya dikeluarkan. Kalaupun itu salah kita dosa, kalaupun itu benar aib kita sebarkan. Hati-hati, pokoknya kita jaga diri dengan yang terbaik. Ya, kami tidak bisa menentukan itu dosa atau tidak, tapi kita secara hasan baiknya bagaimana menjaga diri kita untuk tidak keluar kalimat dari diri kita sesuatu yang tidak baik. Takutnya disalahgunakan orang lain, di copy paste, di screenshot, disebarluaskan dan seterusnya, akhirnya yang rugi kita sendiri. Pokoknya nanti termasuk pemilu ya, tolong dijaga. Kita umat muslim kalau mau memilih dan mendukung salah satu pasangan, tunjukkan kebaikannya tanpa menunjukkan aib yang lain.
Cukup itu saja. Ya. Kalaupun ingin menunjukkan yang lain baik ya nggak apa-apa. Saya akan bilang pasangan nomor 1 Masya Allah, pasangan nomor 2 Masya Allah, pasangan nomor 3 ya Allah keren banget, tapi saya nyoblosnya nomor 1. Wah gitu ya boleh tuh. Ajakan tanpa menjelekkan pasangan yang lain. Paham Bu maksudnya Bu? Saya bukan tim sukses Bu. Saya bukan. Monggo, wis itu pilihan Ibu. Udah ya cukup ya. Mungkin berkah manfaat semuanya. Kita bisa terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat baik itu. Mohon maaf, minta tolong dan terima kasih. Ya, setelah itu banyak jazakallah, jazakillah, jazakumullah, khairul jaza, afwan, mohon maaf ya. Semoga kita semua dibiasakan oleh Allah dengan lisan-lisan yang mulia, sehingga nanti di akhir hayat kita gampang mengucapkan kalimat thayyibah, terutama la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu mohon maaf atas segala kekurangan, bapak-bapak demikian juga. Semoga kita digolongkan menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Nyuwun tolong ibu-ibu setelah ini statusnya ditambahkan. Hasil kajian kita disuruh banyak-banyak istighfar. Itu disampaikan supaya ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pas ini hari terakhir Pak J, sebelum zuhur mau kita transfer ke Al-Aqsa, dan hari ini Dr. Masrawi dari Palestina juga akan meluncur ke Makassar. Sekedap J Pak D.